Nabi-nabi yang mendapatkan kesusahan dalam berdakwah, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 5 orang diberikan penghargaan khusus ulul azmi. Dimuliakan sama Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau tidak mau disusahkan dalam dakwah, berarti tidak mau dimuliakan di dalam dakwah. Subhanallah. Nah, ini pelajaran tauhid. Ini kan kajian tauhid ini. Subhanallah. Saya merasa tersanjung diundang ke sini. Karena ini mestinya ulama-ulama yang sampaikan. Saya masih banyak belajar juga. Tapi setidaknya hadirin mulia, obrolan-obrolan kita siang ini akan menyadarkan kita bahwasanya memang hanya Allah satu-satunya yang berkuasa. Selain Allah dikuasai. Tidak ada yang punya kekuasaan kecuali Allah. Presiden tidak punya kekuasaan. Gubernur tidak punya kekuasaan, bupati tidak punya kekuasaan, wali kota tidak punya kekuasaan, Pak Camat tidak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang lain, menguasai diri mereka pun mereka tidak mampu. Itu kerajaan Namrud, Pak. Waktu itu kerajaan adidaya terbesar di dunia. Namrud takut mati, hadirin sekalian. Dibikinlah satu benteng besar yang tidak bisa dilewati oleh siapapun. Pengawalnya banyak. Ibu lihat tuh. Satu orang takut mati, dia bersembunyi di dalam benteng yang hebat. Ternyata Allah hantarkan seekor nyamuk yang sudah rusak sebelah sayapnya. Nyamuk itu dua-duanya sehebat, dia terbang jatuh. Nyamuk yang telah rusak sebelah sayapnya datang hadir masuk ke dalam bentengnya Namrud laknatullah alaihi, masuk ke telinganya Namrud. Konon dikatakan itu bertahun-tahun hidup nyamuk di dalam kepalanya, sakit, dan itu sakit tidak akan hilang kecuali dibenturkan kepalanya ke dinding. Akhirnya Allah hinakan Namrud laknatullah alaihi, mati dalam keadaan kepalanya hancur setelah dibenturkan ke dinding. Datang orang letakkan suruh pukul kepalanya pakai sendal, kadang-kadang dipukul kepalanya. Allah hinakan. Jadi Pak, Masya Allah, ternyata Allah Ta'ala ini kuasa menghancurkan kerajaan terbesar dunia dengan seekor nyamuk. Hari ini kita yakin dengan senjata, yakin dengan uang, yakin dengan teknologi, yakin dengan perekonomian, yakin dengan kekuasaan. Akhirnya Allah lepas tangan. Allah tidak tolong ini umat hari ini. Kenapa? Yakin kita tidak kepada Allah. Kita masih sering mengucapkan perkataan-perkataan yang dipenuhi dengan kemusyrikan. Kalau kita tidak berkuasa, bagaimana dakwah bisa berkembang? Ini perkataan musuh Allah. Bu, dakwah ini berkembang bukan dengan kekuasaan, tapi dengan nusrah gaibiyahnya Allah. 313 orang sahabat Allah menangkan melawan ribuan orang kafir Quraisy tanpa senjata. Siapa yang memenangkan? Allah. Allah hantarkan 5.000 malaikat turun dari langit. Menghibur, satu malaikat pun cukup. Tapi untuk menyenangkan hati kaum muslimin, Allah hantarkan ribuan malaikat untuk memberikan nusrah kepada orang-orang Islam. Kapan itu terjadi, hadirin mulia? Ketika orang Islam yakin sempurna kepada Allah dan hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna. Tidak bisa Allah saja, tidak bisa Nabi saja. Dua-duanya harus dihidupkan. Perang Badar contohnya, Allah beri kemenangan. Tapi ketika ini umat hadirin mulia yakin kepada Allah sempurna, tapi tinggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu saja perkataan Nabi yang tidak diikuti oleh sahabat waktu itu. Sebetulnya sahabat tidak sengaja untuk melanggar perintah Rasulullah. Nabi katakan, hai semua pasukan di sini, di Gunung Uhud, jangan turun. Perintah turun belum turun, hadirin mulia, belum datang dari Rasulullah. Melihat orang-orang kafir Quraisy telah lari tunggang langgang ketakutan, para sahabat salah paham dan membuat inisiatif sendiri, hadirin mulia, untuk turun dari Gunung Uhud. Nabi katakan jangan turun. Perintah turun belum turun, hadirin mulia, tapi sahabat telah turun. Satu saja perkataan Nabi yang diselisihi waktu itu, Allah berikan tarbiyah. 70 orang sahabat Nabi menjadi syuhada di medan Uhud. Termasuk paman beliau yang tercinta Hamzah radhiyallahu anhu. Ya, tidak bisa, Pak. Kita tinggalkan sunnah, gak boleh. Di perang Hunain kita 12 orang, 12.000 orang. Kita lebih banyak. Senjata kita lebih canggih, lebih hebat, musuh sedikit. Orang-orang yang baru masuk Islam bicaranya salah. Dia bilang kita pasti menang karena kita banyak. Kita banyak, kita menang. Yakin dengan jumlah, tidak yakin dengan Allah. Allah berikan tarbiyah. Tulis kisah di Al-Quran. Makanya ini umat hadirin mulia, kalau kita hari ini mau kembali kepada kejayaan Islam, tidak ada cara lain kecuali kembali kepada Allah dan Rasulnya.
Hidupkan sunnah Nabi SAW. Kembali. Luruskan perkataan kita. Jangan lagi ada kemusyrikan di hati kita. Sedikit pun tidak ada. Bapak Ibu tahu nggak, orang musyrik itu sebetulnya bukanlah orang yang tidak percaya kepada Allah. Dia percaya kepada Allah, namun dia sekutukan Allah dengan ghairallah. Dia sekutukan Allah dengan selain Allah. Contohnya perkataan orang musyrik itu seperti ini, cara bicaranya. Memang Allah yang memberi rezeki, Pak. Tapi kita kan harus bekerja dulu. Ini cara bicaranya orang musyrik. Kok bisa? Sepertinya perkataan itu benar. Padahal itu salah. Perkataan yang benar itu Allah yang memberi rezeki. Selain Allah tidak bisa memberi rezeki. La ilaha illallah. Allah yang memberi rezeki, tapi kita harus tapi inilah yang menjatuhkan kita dalam kemusyrikan. Memang Allah yang menyembuhkan, tapi kita kan harus berobat. Ini musyrik. Allah yang menyembuhkan, selain Allah tidak bisa menyembuhkan. La ilaha illallah. Allah yang menciptakan, selain Allah tidak bisa menciptakan. La ilaha illallah. Kita tidak bisa menciptakan apa-apa. Bapak Ibu jangan pikir Bapak Ibu yang menciptakan anak Ibu. Tidak, Allah yang ciptakan. Jadi hadirin sekalian, saya sering diprotes sama orang. Masa kalau Allah mampu beri kerja, kalau nggak kerja gimana? Beri rezeki nggak bekerja? Kita bilang bisa. Allah kok bisa? Nggak tahu Allah yang kamu kenal bisa apa tidak. Tapi Allah yang saya kenal mampu memberiku rezeki dengan bekerja atau tanpa bekerja. La ilaha illallah. Bapak Ibu pernah ke LP nggak Bu? Di penjara. Itu di LP 100% pengangguran tuh. Nggak kerja. Teman saya masuk beratnya 65, sekarang 85 beratnya. Baru 3 tahun dalam LP. 20 tahun naik berat badannya. 20 kilo berat. Ya Pak, ini bapak-bapak yang tua-tua ini pasti yakin nggak ada kerjaan. Nganggur Pak ya. Punya duit nggak Pak? Makan nggak? Makan. Anak-anak kita kecil-kecil nggak kerja tapi Allah kasih rezeki. Sebelum anak kita lahir hadir mulai tidak keluar air susu dari ibu. Kemudian lahir anaknya, Allah keluarkan susu dari ibu. Allah bagi rezeki itu anak. Subhanallah. Jadi hadir mulia, Allah yang memberi rezeki, selain Allah tidak bisa memberi rezeki. Kenapa kita bekerja? Karena bekerja adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bekerja ini ibadah. Tidak ada hubungannya pekerjaan dengan rezeki. Niat bekerja ini muamalah. Bapak keluar rumah nih niat cari nafkah buat istri, itu pahala jihad Pak. Ibu bekerja. Ibu sakit, ibu nggak makan obat, itu namanya bunuh diri. Tapi ketika ibu makan obat, yakin obat yang menyembuhkan, ini syirik. Halus ini Pak. Meninggalkan asbab ini haram, tapi yakin kepada asbab syirik. Meninggalkan pekerjaan haram, yakin dengan pekerjaan syirik. Meninggalkan obat haram, yakin dengan obat syirik. La natrukal asbab, walakin natrukal yakin alal asbab. Bukan meninggalkan asbab, namun meninggalkan keyakinan kepada asbab.